Raffi, akhirnya kamu datang juga ya Raffi. Bapak mau ngomong apa? Bapak dapat laporan. Kalau hari ini kamu tidak mau masuk sekolah. Oh, Kamu pikir itu hal kecil? menurut Bapak? Raffi, kamu itu membawa nama keluarga Mandala. Sikap-sikap kamu itu dilihat sama orang-orang, Raffi. Ujian kamu kosong. Dan sekarang kamu tidak mau masuk sekolah. Kamu mau mempermalukan nama keluarga Mandala. Sejauh apa sih, Raffi? Sejauh mungkin, Pak. Jangan kurang ajar ya kamu, Raffi. Bapak ini adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Terus, Mulai bulan ini, uang bulanan kamu akan Bapak turunkan menjadi 5 juta saja. oke. Oke. Kalau Bapak mau yang kayak gitu, ya udah. Kenapa kamu menerima saja? Kamu tidak mau protes ke Bapak? Raffi lagi malas debat. Bagus kalau begitu. Itu artinya kamu sudah mulai nurut sama Bapak. Besok kamu harus masuk sekolah ya, Raffi. Bapak tidak mau mendengar kabar buruk lagi dari kamu. Mengerti? Ya, Pak. Dan ingat, kamu itu membawa nama keluarga Mandala. Kamu jangan macam-macam ya, Raffi. Kalau kamu macam-macam, Bapak tidak akan tinggal di sini. Ya, Pak. Aduh. Feli, kaki kamu kenapa, Feli? Kenapa kamu jalannya pincang kayak gitu? Nggak apa-apa, Nek. Aku cuman sakit sedikit aja. Sakit dikit apanya? Gaya jalan kamu aja udah kayak habis jatuh dari pohon. Kamu kenapa, Feli? Tadi aku habis manjat, Nek, ke kamarnya Raffi. Hah? Manjat ke kamarnya Raffin? Monyet kamu! Ngapain kamu manjat-manjat kayak gitu? Aku itu mau minta maaf sama dia, Nek. Aku nggak mau Raffin terus marah sama aku. Hah? Sampai segitunya kamu? Mau gimana lagi, Nek? Aku itu udah gak punya teman di sekolah, Nek. Kalau Raffin nggak mau temenan sama aku nggak bakal punya teman lagi di sekolah. Bagus. Aku apanya, Nek? Kamu ingat, Feli? Raffin itu satu-satunya batu loncatan kamu sekarang. Aku loncatan? Maksudnya apa, Nek? Cuman dia yang bisa bantu kamu agar kamu bisa balik dipandang banyak orang. Karena dia adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Ya juga sih. Jadi jangan sampai kamu kehilangan dia ya, Feli. Karena dia bisa ngebuat kamu balik lagi jadi sultan yang paling kaya dan paling berkuasa di negara ini. Tapi nenek nggak tahu aja yang sebenarnya. Raffin itu kan bukan anak kandungnya Pak Surya sama Bu Bianca. Kalau nenek tahu, dia pasti bakal kaget banget. Aku aja sampai hari ini masih kaget dan kasihan sama Raffin. Tapi yaudahlah, semasih orang-orang itu belum tahu kalau Raffin itu bukan anak kandung, Raffin pasti masih dapat semua fasilitas anak pejabat tertinggi. Jadi aku harus tetap deket dan akrab sama Raffin. Kira-kira menurut kalian kita dapat ranking nggak ya semester ini? Ranking? Mimpimu ketinggalan banget ya, Bara? Iya, kok kamu kayak gitu sih ngomongnya, Reksa? Yang penting nilai kita itu nggak bikin orang tua jantungan aja udah syukur loh. Ada-ada aja kamu, Reksa. Tapi aku penasaran sih, siapa yang bakalan ranking umum nanti? Masih lama kali pengumuman ranking umumnya. Nilai ujiannya aja kayaknya masih dinilai deh sama guru. Ya juga ya. Tapi selama nunggu pengumuman ranking, kita harus ngapain sekarang? Masa cuma ke kelas, terus duduk, terus pulang? Masa gitu aja sih? Biasanya sih ada acara-acara gitu kan setelah ujian. Iya semoga aja acaranya seru-seru ya, nggak kerja bakti terus. Feli datang. His. Wah, kok jalannya begitu? Vel, kakimu kenapa, Vel? Gak kenapa-napa.
Masa nggak kenapa-napa sih? Jalan kamu itu ya, udah kayak nenek-nenek tahu. Iya lagi, tinggal bawa tongkat aja itu. Pelan-pelan, Vel. Takutnya lututmu itu bunyi. Apa kita ambilin kursi roda aja ya? Yus, kalian bisa diam gak sih? Loh, kok marah sih? Kita lo perhatian sama kamu, Vel. Ya, Vel. Takutnya kamu capek loh berdiri lama-lama, Vel. Efek sering marah-marah gak sih? Makanya cepet tua. Makanya, Vel, jangan suka marah-marah. Biar kamu tuh gak cepet jadi nenek-nenek, Vel. Kalau kalian emang tahu dia itu kayak nenek-nenek, terus ngapain kalian keroyokan berempat? Diajarin sopan santun kalian. Raffin? Bukan gitu, Vin. Kita itu cuma bercanda. Bercanda kalian. Itu gak lucu. Kenapa lo bilang gue nenek-nenek, Vin? Siapa suruh jalannya pincang? Udah? Ngajak kalinya? Kalau udah, kita mau pergi dari sini. Oh, udah. Yaudah, kita pergi dari sini. Apa tadi dia bilang? Nek, Raffin, tunggu, Vin. Tumben ya, Raffin bantuin Feli. Bantuin sih bantuin, tapi tetap aja sih mulutnya Raffin itu jahat. Tapi aneh gak sih? Raffin biasanya bodo amat banget loh. Iya, biasanya kan dia gak pedulian orangnya. Mereka berdua aneh banget ya. Raffin tuh enggak! Apa sih? Masalah apa bilang gue nenek-nenek, Fit? Emang kenapa? Mereka jadi diam kan? Tapi lo gak usah ya ikut-ikutan ngejek, Fit. Gue bacot banget sih lo. Gue itu belum tua ya, Fit. Tapi jalan lo tuh udah kayak nenek-nenek. Raffin! Lo berisik banget deh. Tapi kaki lo gak apa-apa? Gak apa-apa lah. Cuman sakit dikit doang. Makanya siapa suruh manjat-manjat ke rumah orang? Gue tuh gak bakal manjat rumah lo kalau lo maafin gue dari awal. Jadi ini sekarang salah gue. Iya, Vin. Udah pincang masih nyalain orang juga ya lo. Gue tuh gak pincang ya, Vin. Gue tuh masih bisa jalan biasa. Oh ya? Iya. Katanya bisa jalan biasa. Cibelin banget sih lo. Kaki gue tuh masih sakit tau. Tadi bilangnya gak apa-apa. Berarti lo bohong dong. Itu namanya gue lagi berusaha buat kuat, Vin. Bukan bohong. Serah lo deh, gue mau kelas. Vin. Bisa-bisanya ya lo ninggalin gue, Vin. Raffin. Itu artinya tadi Raffin belain aku di depan Bara Reksaita sama Mimu. Wah, temen banget ya aku dibelain kayak gini. Ternyata gini ya, rasanya ada yang bela. Ternyata enak ya jadi putri yang selalu dibela. Pantesan aja, putri tenang-tenang aja hidupnya. Ternyata gini toh rasanya didukung. Putri, lihat aja ya, aku bakal buat kamu gak bakal didukung sama siapa-siapa lagi. Aku bakal pastikan kamu menderita sendirian, Putri. Lihat aja ya, Putri. Anak-anak, sambil menunggu pengumuman ranking umum, hari ini ibu tugaskan kalian untuk bersih-bersih ya, anak-anak. Ya, bersih-bersih lagi. Bosan banget gak sih? Untuk kelompok kalian, ibu tugaskan untuk membersihkan lab kimia ya, anak-anak. Siap, Bu? Ingat, bersih-bersihnya hati-hati ya di lab kimia ini. Ya, Bu. Di ruangan ini ada banyak sekali barang-barang lab yang harganya mahal sekali. Jadi Bu harap kalian hati-hati ya dalam bergerak, anak-anak. Ya, Bu. Kalau begitu Ibu tinggal dulu ya, anak-anak. Jangan ada yang bercanda berlebihan ya di lab kimia ini. Iya, Bu. Ibu tinggal dulu ya, anak-anak. Ayo cepetan bersih-bersih biar cepetan loh selesainya. Ya, bagian meja sini aku yang lap ya. Aku rapiin botol-botol yang ada di rak aja deh. Aku bantu kamu aja, Ita. Iya, Mimu. Just meja sebelah sana sekalian ya dibersihin.
Iya, Sar. Aku bersihin bagian sini aja deh. Yes, nyebelin banget sih. Bisa-bisanya ya, gue disuruh bersih-bersih kayak gini. Wah, terus kamu maunya ngapain, Vel? Duduk manis sambil perintah-perintah gitu? Ya emang harusnya kayak gitu. Bersih-bersih kayak gini, itu memang kerjaannya rakyat jelata. Bukan kayak aku, yang sultan asli dari lahir. Sultan asli? Yakin kamu, Vel? Diam ya, Reksa. Kalian memang cocok disuruh nyapu dan ngelap kayak gini. Emang kalau kamu bersih-bersih, harga diri kamu langsung turun ya? Feli, ya jelas lah harga diriku turun. Karena aku adalah sultan asli dari lahir. Aduh, mulai lagi deh halunya. Yang cocok bersih-bersih kayak gini, itu Putri Sari dan Jessica. Bukan aku yang cocok bersih-bersih kayak gini. Apaan sih, Vel? Kita semua lo disuruh sama Bu Sur, tinggal kerjain aja. Apa susahnya sih? Iya, nggak semua hal itu harus kamu ributin ya, Vel. Daripada mulut kamu sibuk kerja, mending tangan kamu deh yang sibuk kerja, Vel. So banget ya kamu, Putri. Bisa-bisanya ya Sultan abal-abal kayak kamu nyindir Sultan asli kayak aku. Aku gak nyindir, aku itu cuma ngomong fakta, Vel. Ya, Vel, dari tadi lo semuanya sibuk kerja. Kamu doang lo yang ngeluh terus. Ngeluh itu gak menyelesaikan masalah, tau gak sih, Vel? Iya, mending kerjain aja apa yang disuruh Bu Sur. Benar banget. Sekalian itu ya. Alatnya bukannya mahal banget ya? Ampun, Feli, kamu nyenggolnya kencang banget loh tadi, Vel. Itu aku nggak sengaja. Anak-anak, ibu astaga! Itu kenapa bisa jatuh, anak-anak? Tadi Feli nggak sengaja nyenggol, Bu. Ya ampun, Feli, kamu menjatuhkan spektrofotometer di pipi sekolah. Iya, Bu. Tapi saya nggak sengaja, Bu. Kamu tahu harga alat itu berapa? Berapa, Bu? Alat ini baru saja dibeli oleh sekolah seharga 280 juta. $280 juta? Gila, mahal banget. Ampun, gara-gara kesenggol kemoceng. Tamat sih Feli hari ini. 280 juta? Is, aku mau ganti pakai uang dari mana? Uangku aja udah nggak ada. Tante Bianca juga sekarang udah nggak pernah ngasih aku uang lagi. Is, gimana cara aku ganti sekarang? Mana malu banget lagi jatuhnya di depan banyak orang. Kalau aku ketahuan nggak bisa ganti, bisa malu banget aku sekarang. Feli, dari awal ibu itu sudah memperingatkan untuk hati-hati. Karena kamu menjatuhkan barang itu, kamu harus bertanggung jawab, Feli. Tapi, Bu, saya kan nggak sengaja, Bu. Nggak sengaja sih nggak sengaja. Tapi jatuhnya ya tetap karena kamu, Fel. Iya, dari tadi bukannya bersih-bersih, malah marah-marah terus. Kalau dari awal kamu diam dan kerja yang benar, nggak bakal ada kejadian kayak gini. Benar banget. Sekarang bisa diam nggak sih? Feli, jangan membentak teman-teman kamu. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara kamu untuk mengganti alat itu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Bu Sur, biar saya aja yang bayarin, Bu. Yakin, Putri? Yakin, Bu. Lagian saya udah bingung banget mau ngabisin uang bekal saya kayak gimana. Jadi lebih baik saya buat ganti alatnya itu aja, Bu. Nggak usah! Aku nggak butuh bantuan dari kamu, Putri Sultan abal-abal. Aku nggak sudi ya berutang budi sama Sultan abal-abal kayak kamu. Vel, Putri itu loh niatnya baik, Vel.
Iya, daripada kamu nggak bisa ganti, Vel. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau dibantu sama dia. Baik, kalau kamu memang menolak bantuannya Putri, berarti kamu sendiri yang harus bertanggung jawab. Sekarang ibu tunggu tanggung jawab kamu. Bagaimana cara kamu untuk mengganti alat itu? Feli, alat ini kamu mau ganti dengan apa? Jawab, Feli! Alat ini tidak akan bisa kembali seperti semula kalau kamu hanya diam saja, Feli! Biar saya aja yang ganti. Vin, kamu serius? Ya bu, alat itu biar saya yang ganti. Vin, udah, daripada ributnya nggak selesai-selesai. Baik Raffin, nanti ibu akan bicarakan ini lebih lanjut dengan pihak sekolah. Ya bu. Feli, lain kali kamu harus jauh lebih hati-hati. Ini bukan barang mainan, Feli. Ya bu, ikut gue. Ikut gue sekarang. Gila, Raffin beneran mau bayarin 280 juta loh itu. Tapi aneh ya, bisa pas banget dia datangnya. Terus langsung nolongin Feli lagi. Iya, biasanya ya. Iya, tumben. Sini cepat. Sabar. Vin, kok gak apa-apa ganti alat itu? Kenapa emangnya? Ya, itu kan mahal banget, Vin. 280 juta loh. Gue tahu. Emangnya lo punya uang sebanyak itu? Gue tuh punya tabungan. Karena gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini gue masih punya tabungan ya. Kalau cuma buat bayar segitu, gue uang lo bakal habis buat bayarin alatnya itu. Kan langsung habis sih. Cuma lumayan kekuras tabungan gue. So gak apa-apa, nanti gue pikirin lagi caranya buat balikin uangnya itu. So lo, Vin? Kemarin bapak baru nurunin uang bulanan gue jadi 5 juta sebulan. Hah? 5 juta? Dikit banget dong buat lo, Vin. Iya, makanya nanti gue harus mikirin cara supaya uang itu bisa balik lagi ke tabungan gue. Maaf ya, Vin. Gara-gara gue, tabungan lo jadi kepake banyak sekarang. Ya emang gara-gara lo. Gue kan udah minta maaf, Vin. Lo ngapain sih, Vel? Sampai jatuhin alat lab sama hal itu. Gue itu gak sengaja. Udah gak punya uang, ceroboh. Misalnya orang aja sih lo, Vel. Gue juga gak ada minta tolong ya sama lo, Vin. Terus kenapa lo gak bisa jawab pertanyaan yang busur? Kenapa lo diem aja? Gue itu cuma lagi mikir. Mikir lo kelamaan, Vel. Lo nyebelin banget sih, Vin. Bisa-bisanya lo bilang gue nyebelin. Harusnya lo bilang makasih sama gue. Tadi kan gue udah bilang makasih. Lo nya aja yang nyalain gue, Vin. Ya karena lo emang salah. Yes. Lain kali, kalau emang disuruh bersih-bersih, kerjain yang benar. Gue tuh gak bisa ya disuruh-suruh kayak gitu, Vin. Ya biasain lah. Lo lupa kalau lo itu bukan anak pejabat lagi. Udah. Kalau gitu, kasih ya, Vin. Karena lo udah bantuin gue. Hah? Apa? Gak kedengeran? Makasih, Raffin. Puas. Nah, itu dong. Lain kali, dan bikin masalah mahal-mahal lagi. Siap. Tapi kalau gue kena masalah lagi, lo bakal nolongin gue lagi kan? Ogah. Raffin. Seneng banget sih dia ninggalin aku. Raffin. Mana kakiku lagi sakit lagi. Tunggu, Vin. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, guys!